Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak Ustadz selalu sehat walafiat. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang surah Al-Fil. Untuk lebih jelasnya simak video dari Ustadz Cekidot. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjut ke pelajaran 6, yaitu tentang membaca surah Al-Fil. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk pembelajaran membaca surah Al-Fil, kita harus lebih tahu dulu apa tujuan pembelajaran di surah Al-Fil tersebut. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu diharapkan anak-anak Ustadz bisa menghafal surah Al-Fil beserta artinya. Yang kedua, anak-anak Ustadz bisa menulis surah Al-Fil tersebut. Yang ketiga, bisa menghafal surah Al-Fil dengan tajwid yang benar. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita tentang surah Al-Fil tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang A, atau poin yang pertama, yaitu membaca surah Al-Fil. Sebelum kita membaca surah Al-Fil, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu asal muasal surah Al-Fil tersebut. Surah Al-Fil berasal dari bahasa Arab. Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil ini merupakan surah yang ke-105. Surah ini dinamakan Al-Fil karena menceritakan tentang Ashab Al-Fil. Ashab Al-Fil itu artinya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjut membaca surah membaca surah Al-Fil. Pertama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ustaz ulangi sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ustaz ulangi lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiganya, wa arsala alaihim tayran ababil. Ustaz ulangi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut ke ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Ustaz ulangi lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baiklah, setelah kita membaca surah Al-Fil, poin yang selanjutnya atau poin yang B, apa isi kandungan tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Fil tersebut? Baiklah anak-anak Ustadz, kita bahas bersama-sama. Di ayat yang pertama di dalam surah Al-Fil, kita lihat di sini, Ustaz bacakan dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ Ustaz tidak melihat adanya hukum tajwid di ayat pertama. Baiklah, lanjut ke ayat yang kedua, Ustaz bacakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di ayat yang kedua di situ ada hukumnya. Hukumnya adalah qalqalah.
Kolkola apa Ustadz? Nah, di sini kolkola ini namanya kolkola sugro. Sugro artinya kecil, berarti kolkola artinya pantulan. Kalau digabungkan berarti pantulan yang kecil. Nah, di ayat kedua cara membacanya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan seperti ini nak ya, jangan seperti ini cara membacanya. Alam yaj'al kaidahum, jangan seperti itu. Tetapi seperti air mengalir saja cara membacanya. Ustadz ulangi sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu untuk ayat yang kedua. Lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu wa arsala alaihim thayran ababil. Nah, di ayat yang ketiga ini Ustadz melihat dua hukum bacaan. Yang pertama, di situ ada ro. Ro itu dibaca tebal apa tipis Ustadz? Nah, di sini kita lihat syarat ro tebal atau tipis itu yang pertama tuh huruf sebelumnya. Kalau di sini kan huruf sebelumnya adalah huruf alif. Huruf alif di sini adalah huruf alif huruf sebelumnya. Nah, setelah itu ada huruf ro. Huruf alif ini berbentuk fathah. Kalau dia berbentuk fathah, otomatis ro itu ditebalkan. Kalau berbentuk huruf alifnya itu berbentuk kasroh, maka ditipiskan. Di sini posisinya huruf alif di situ sebelum huruf ro berbentuk fathah. Jadi ro-nya ditebalkan. Cara bacanya wa or. Jangan seperti wa arsala alaihim. Jangan seperti itu. Jangan wa arsala alaihim, itu masih ro-nya masih lembut tetapi ditebalkan ro-nya. Cara bacanya wa arsala alaihim. Nah, seperti itu. Kalau huruf ro sebelumnya itu ada alif, dia seumpamanya alifnya itu kasroh, jadi cara bacanya wair. Nah, wair. Jadi ro-nya itu tipis karena huruf sebelumnya kasroh. Jadi kalau di sini posisinya huruf alif sebelumnya fathah, jadi ditebalkan. Cara bacanya wa-or. Nah, disitulah hukum bacaannya ro tebal. Di sini thayran ababil. Nah, di sini thayran. Ronnya di sini fathatain di sini, huruf ro berbentuk fathatain, dia diizharkan. Izhar artinya jelas tanpa sedikit pun berdengong. Ron ababil. Nah, seperti itu. Ustaz bacakan lagi di ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim thayran ababil. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustaz cara membacanya. Lanjut ke ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di ayat yang keempat itu Ustadz melihat ada 3 hukum bacaan. Yang pertama itu sama juga halnya dengan ro tebal, karena huruf ta-nya itu berbentuk fathah. Habis itu ada ro mati, jadi tornya itu ditebalkan. Tornya itu ditebalkan. Sama seperti Allahu Akbar, banyak fathah ditambah ro mati, jadi ditebalkan, jadi bacanya Allahu Akbar. Nah, sama halnya seperti tormihim, jadi tormihim bihijaratim. Nah, di sini ada nama hukum bacanya idgham biguna. Huruf idgham biguna itu min, nun, ya, wa. Nah, di situ ada huruf mim di sini. Di sebelum huruf ta kasrotain, setelah di sini huruf ta, di sini huruf mim. Setelah huruf ta kasrotain ada huruf mim. Nah, jadi yang tadi rotin itu bihijaratin. Nah, di sini usah kursorkan bihijaratin. Jadi bihijaratin karena di sini sudah ada huruf mim. Jadi rotin tadi huruf n di ujungnya ditambah diganti sama m. Jadi tadi rotin menjadi rotim.
Jadi bihijaratim, didengungkan sekitar lebih kurangnya 2 harokat. Rotim seperti itu. Rotim min. Di sini ada juga nun mati bertemu sama sa. Itu hukumnya ikfa atau samar-samar, didengung juga sekitar 2 harokat lamanya. Jadi rotim min sijil. Ustaz baca dari pertama ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu adalah ayat yang keempat. Lanjut ayat yang kelima. Ayat kelima Ustaz melihat di situ ada hukum bacaannya sama juga seperti di ayat keempat tadi. Ayat keempat tadi rotin bisa jadi rotim. Nah sekarang faja'alahum ka'asfin. Di sini fin ada huruf ma. Ada huruf ma ditambah dengan huruf ma, jadi fin tadi berubah menjadi fim. Itu namanya idgham biguna. Jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu adalah idgham biguna. Fin tadi diganti dengan huruf n di ujungnya diganti dengan huruf m. Nah, itulah tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Fil. Selanjutnya langkah-langkah menghafal surah Al-Fil. Langkah-langkah menghafal surah Al-Fil yang pertama itu anak-anak ustadz harus yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalnya. Yang kedua itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga membaca ayat per ayat surah Al-Fil secara berulang-ulang hingga hafal. Dan yang keempat mengulang hafalan bersama teman-teman. Yang kelima, jika sudah hafal, anak-anak ustadz biasakanlah membaca surah Al-Fil di dalam ibadah sholat. Lanjut yang poin yang ke-D atau terjemahan surah Al-Fil. Tadi kita sudah membaca surah Al-Fil. Nah sekarang kita mencoba menerjemahkan surah Al-Fil tersebut. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya itu, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Lanjut ke ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Lanjut ke ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Di situ ada dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong itu maksudnya adalah burung ababil. Lanjut ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lanjut ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah terjemahan dari surah Al-Fil. Lanjut poin yang selanjutnya yaitu poin E, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil tersebut. Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil yang pertama itu mengajarkan tidak berbuat mungkar. Mungkar itu adalah kejahatan. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, selalu berdoa atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mudah marah atau selalu sabar dalam setiap keadaan. Selanjutnya, evaluasi untuk anak-anak ustadz. Evaluasi yang pertama yaitu apa arti dari Al-Fil tersebut. Evaluasi yang kedua, sebutkan pesan apa yang terkandung di dalam surah Al-Fil tersebut. Evaluasi yang ketiga, sebutkan apa yang dimaksud dengan idgham biguna, izhar, dan ikhfa. Demikianlah penjelasan video tentang surah Al-Fil dari Ustaz. Mudah-mudahan dengan video tersebut bisa menambah ilmu untuk anak-anak Ustaz. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.